ketika aku ada di situ, ada di sana, ternyata aku juga ditegur gitu ya saat itu sama protokol. Aku ingat banget saat itu di Kementerian KKP, Kelautan dan Perikanan. Oh Suci gini-gini pas tahu lulusan filsafat ya. Oh langsung tuh kayak masih habis ini aku langsung ditendang nih sama Mas Lutfi. Halo teman-teman talenta muda, kembali lagi bersama gua Bro Lutfi di Talent Podcast episode ke-14. Beri tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Ya, dan kali ini kita kedatangan bintang tamu. Emang bintang sih ini ya kan? Bintang redup tapi. Bintang nih. Jadi kita sambut Suci Patia. Tepuk tangannya mana dong? Enggak, tadi waktu salah satu kru di sini bilang action, gue udah mau ngomong, biasanya soalnya gue yang jadi host kan. Oh iya. Boleh tukeran tempat duduk. Nah makanya nih gimana nih, aduh biasanya jadi host nih. Biasanya jadi host, malah sekarang kita wawancara ya kan. Ini ya, memang kalau nggak di Talent Podcast nih jarang-jarang ya kan. Waduh, beri tepuk tangan dulu dong. Suci, namanya bener kan Suci Patia kan? Apa ada A-nya Suci Patia? Suci ya, Suci. Tapi tau nggak arti Suci itu apa? Apa tuh? Nggak, menurut kamu apa? Apa ya? Suci ya suci. Bersih. Gitu. Nah, selalu kebebanin tau nggak nama Suci? Karena kayak orang tuh kalau misalnya kayak Suci punya ekspektasi nih iya, ya. kayak sesuci namanya, nggak sebersih namanya, nggak gitu. Padahal tapi emang iya nggak sih, kayak sesuci namanya nggak sih gitu kan. Nah, tapi sebenarnya suci itu artinya itu suara cinta. Oh my god. Feel like sun on my skin. Ganti dong hostnya, jangan, gue gak kuat ini. Jadi gue selalu menyuarakan yang bikin orang jatuh cinta mungkin. Kayaknya sih gitu. Waduh, gue lihat sih di Instagramnya udah kayak ada Nah itu dia, quotes gitu kan. Ada bait-bait puisi ya kan. Itu kayak dari nama gue. Makanya kalau misalnya ada gitu orang yang ya. kayak sesuci namanya atau enggak gitu, orang nama gue bukan suci bersih gitu. Gila. Tapi ini karena memang efek ini enggak anak FIB. Tapi itu better dibandingkan kayak apakah ini efek anak filsafat. Aduh. Biasanya suka berat tuh gitu. Misalnya kayak tahu nih gitu, oh Suci gini-gini pas tahu lulusan filsafat ya. Oh langsung tuh kayak masih Islam gak? Gitu, kan? Atau enggak pertanyaan kayak, pertama. Iya kan kayak masih gimana? Imannya kegoyang gak? Mau dijawab. Alhamdulillah tadi sholat dulu kakak sini. Oh iya. Pokoknya kalau misalnya orang udah tahu kayak tapi lebih baik jadi anak FIB. Sholatnya belum berjamaah sih. Iya. Lagi nyari nih. Ya, tapi biasanya orang tuh kalau misalnya tahu gue anak filsafat tuh pasti pertanyaannya tuh macem-macem gitu. Yang which is fine sebenarnya. Yang aneh-aneh ya. Jadi lebih baik kayak dibilang anak FIB aja. FIB aja ya. Jangan kasih tahu filsafat. Iya, enggak apa-apa. Cuman kan kita tetap aja satu alma mater. Iya, bangga ya. Tos dulu dong. Harusnya kita pakai jaket kuning ya di sini. Iya, harusnya pakai jaket kuning ya. Kenapa kita pakai outernya beda-beda ini? Belum koordinasi tadi anjay. Jadi dulu awal mula karir sebagai MC di mana? Masih inget nggak? Sejujurnya waktu kecil tuh nggak pernah sih kayak. Oh, waktu kecil udah MC? Oh iya, udah MC. Sejujurnya udah MC. Beneran. Jadi waktu kalau ada acara-acara keluarga, karena aku tuh anaknya aktif, emang seneng ngomong gitu ya. Super aktif lah. Super aktif gitu ya. Jadi kayak dari dulu tuh suka dijadiin MC keluarga. Cuman nggak pernah kayak kepikiran kayak wah kayak cita-cita jadi MC, kayak cita-cita jadi moderator, nggak pernah. Cuman di keluarga aja. Iya di keluarga aja. Boleh keluarga yang lain nggak? Keluarga. Boleh kalau keluarganya ada yang mau aku MC-in gitu. Nah tapi berangkat dari apa ya, kayak aku tuh seneng ngomong. Pasti tahu lah ya. Iya. Tadi kita by the way sebelum take ini 2 jam. 2 jam dulu ngomong. 2 jam ngomong.
Janjiannya jam 3, sekarang take jam berapa ya? Jadi berangkat dari karena aku suka ngomong gitu. Nah, terus habis itu jadi aku tuh dulu SMP sama SMA pun sampai aku tuh mencalonkan diri jadi ketua OSIS. Karena biar aku tuh bisa orasi, bisa ngomong gitu. Sampai waktu itu aku ikut long story short ikut Abang None Jakarta Selatan tahun 2018. Abang None Jakarta Selatan tahun 2018 juga nih Suci Patia. Perlu ya tepuk tangannya. Sangat Jaksel. Jaksel makanya warna hijau karena Jaksel itu hijau warnanya. Oh, kalau Jakut apa tuh? Agak coklat-coklat merah deh kalau nggak salah. Kayaknya sih merah ya. Ada warna-warnanya gitu ya? Ada Anda talenta muda harus tahu ini. Nah, iya, ada warna-warnanya sendiri. Abdul Selatan gitu. Nah, terus waktu itu mereka ada malam unjuk bakat, malam talent, bukan talent hub ya. Tapi saat itu kayak unjuk bakat. Terus habis itu kayak semuanya ada yang nyanyi, ada yang pensi lah ya. Iya, terus ya pensi gitu. Ya? Ada pensinya Abang None di waktu itu di Gandaria City. Terus habis itu kayak jadi semua supporter itu nonton kan. Jadi kan kalau misalnya kita nggak perform, bawa spanduk gitu ya? Iya. Oh ya? Iya, bawa spanduk kan. Suci gitu. Malu kan, aduh gue Iya, nampilin apa? Ada yang nyanyi, ada yang acting, ada yang olahraga gitu. Terus habis itu aduh, aku tuh ngerasa kayaknya bakat aku tuh cuma ngomong sama nulis, tapi nggak mungkin dong. Nggak mungkin nulis dong. Nulis gitu kan. Siapa ya sangat menarik Iya, tuh sangat kan. menarik. Nah, akhirnya kayak oke deh gini deh gitu. Akhirnya aku bilang gimana kalau misalnya kita unjuk bakatnya nggak sendiri-sendiri, tapi kita bikin cerita gitu. Jadi ada alurnya dan gue jadi MC-nya, gue yang buka acaranya gitu. Nah disitulah pertama kali orang-orang melihat aku jadi MC. Jadi itu accident aja gitu. Nah terus setelah itu akhirnya di situ kan banyak orang ya. Nah termasuk saat itu dari Walcott-nya juga gitu. Akhirnya untuk minta oke dari Abnon kita butuh MC nih untuk dampingi acara Pak Wali Kota gitu. Ya udah akhirnya aku dong yang diajukan. Kayak kemarin Suci waktu unjuk bakat nge-MC-nya lumayan kok gitu kan. Oke lah ya. Nah, bukan lumayan sih. Oke, ini udah oke nih. Lumayan lah waktu itu kan kayak ya udah deh. Nah akhirnya dari situ tuh mulai kayak MC. Ternyata ya siapa sangka ternyata setelah dijalanin gitu itu jadi mata pencaharianku sekarang. Wah, gitu. itu sejarahnya sudah kualitas nih kan. Abang None kan banyak ya. Jadi mereka pada unjuk bakat gitu. Agak capek-capek gitu kan, ada yang break dance apa gitu mungkin yang gue bayangin sih, ya. ada yang nari, ya ada kan? yang aduh capek banget. Suci efisien banget nih. Cuma yang gerak buka mulutnya acara, aja. Paling tangan dikit-dikit deh. Gemeternya sih ada banget ya waktu itu. Ada lah ya gitu. Kalau di judge nih malunya nih sampai berapa tahun ya kira-kira. Tapi gitu. yang spesialnya adalah Abang None kan tempat orang-orang berbakat nih ya kan. Sama Suci di MC-in, udah paling menang Suci lah. Siapapun bikin acaranya apapun ya, acara nyanyi, acara apa, udah pasti ada MC-nya ya kan. Udah Suci lagi aja ya kan? Nah itu mudah-mudahan nanti aku ngegantiin kamu di sini. Oh iya boleh. Nanti jadi kamu nggak usah lagi di-cut dulu ya kan, nanti kita tuker posisi kayak lebih seru ya kan. Iya maksudnya di next episode juga, jadi abis ini mudah-mudahan. Wah, Cak tolong dicatat. Udah nggak sama Mas Lutfi lagi ya. Diganti jadi sama Suci Patia aja MC-nya gitu. Pada setuju nih, yang nggak setuju ini ya tim saya ya. Tapi ini menarik nih, berarti nanti episode berikutnya ganti lah ya. Hostnya Suci Patia itu kayaknya likersnya naik Pak. Sumpah itu. Aduh abis ini aku langsung ditendang nih sama Mas Lutfi. Udah gak diundang lagi. Aduh, tenang, kita undang di acara yang tadi. Oke. Rahasia dulu ya, mohon maaf ya. Secret nih, kita aja. Nah, terus setelah Abang None itu 2018 masih kuliah berarti ya? Iya masih kuliah. Lulus tahun 2019. Bareng kita lulusnya. Emang iya? Ya kan gue telat. Aku 14, aku 15. 15. Iya, kan 14 tapi lulusnya di 19 kan. Iya. Berarti informasi telatnya perlu sih. Iya, informasi telatnya perlu. Iya, perlu ya. Jadi kita wisudanya bareng nih. Ini berarti juga bisa jadi inspirasi buat anak-anak muda walaupun lulusnya telat. Lihat Mas Lutfi sekarang ada di mana? Di sini gitu lah. Jadi kalau ya kan banyak kan orang kayak misalnya kayak mikir kayak aduh kayak gue nanti kalau lulus telat insecure kan, kayaknya minder. Batas waktu kelulusan itu kayak jadi penentu masa depan kita tuh mau jadi seperti apa gitu. Nah padahal belum tentu ini salah satu belum tentu salah maksudnya.
Nah itu dia tuh, berarti kan kamu bisa jadi salah satu contoh. Iya, jadi ya tapi walaupun belum tentu salah ya, tapi kan ini karena kita sealma mater, terus kemudian ada dampaknya suci juga kali ya. Jadi kita ada keberuntungannya dikit, ya kan? Amin. Itu sih, tapi Mas ngomong-ngomong soal telat, telat tuh kan maksudnya segala sesuatu tuh nggak harus dipatok ya. Dalam Nggak arti harus. kelulusan kuliah. Benar. Ini gua mau ngomong tapi agak ini kena mental health nggak nih? Ya. Mhm. Pernikahan misalnya, ya Oh kan? iya Itu kan benar, nggak bisa setuju. dipatok, ya kan? Setuju banget. Tuh kan, setuju kan? Iya benar Nah, banget. makanya itu nggak bisa kayak, wah temen gua udah pada lulus, nanti gua kalau lulusnya telat kayaknya lebih keren teman-teman gua yang lulus duluan misalnya. Itu kan ya nggak bisa dijadikan justifikasi sih itu. Terus pernikahan juga gitu, kan ini bukan masalah balapan live itu ya kan. Iya, Kadang benar. juga soal karir bahkan gitu kan. Belum tentu yang karirnya kurang ya kan, dengan orang yang bisa berubah bisa jadi kedepannya karirnya lebih bagus Tapi gitu ya. aku setuju sih, kayak mungkin, aku juga sering berpikir kalau waktu itu nggak bisa dijadikan patokan, kesuksesan kita, terus Betul, apa-apa yang kita mau harus, betul. di waktu yang bersamaan sama orang lain gitu. Karena aku tuh gap year 1 tahun. Hmm. Jadi aku tuh lulus 2014. Jadi Loh, baru masuk seangkatan kita? seangkatan Tos lagi nggak sebetulnya, kena tos tapi? lagi dong. Jadi aku tuh gap year 1 tahun dan Oke, aku tuh baru masuk, UI tuh di tahun 2015 dan ternyata oke. ada hal-hal yang membuat aku bertumbuh dan berkembang seperti saat ini justru Mhm. karena aku tuh punya gap year itu, gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya mungkin aku nggak, memanfaatkan waktu gap year 1 tahun itu untuk Heeh. melakukan hal yang bisa aku lakukan sekarang gitu kan, Mhm. mungkin ceritanya akan jadi beda gitu. Nah, Oh jadi, gitu. memang ada Gap year orang tuh apa? Kenapa tuh habis putus apa, enggak. sesuatu yang signifikan tuh apa Nah, gitu? jadi waktu itu telat sih, telat Oke. daftarnya gitu kan, terus Oh, habis itu aku tuh oke. pengen banget masuk UI. Nah, akhirnya Heeh. saat itu gap year itu aku pergi ke Australia. Gitu. Nah, Oh jadi aku gitu. di sana di Australia itu hampir 9 bulan gitu ya, dan Mhm. aku banyak banget dapet sesuatu hal yang mungkin gak akan aku dapetin kalau Kalau misalnya aku nggak. nggak ke Australia pada saat itu. Iya, dan Iya aku iya kan iya. telatnya juga sebenarnya kan nggak sama kayak teman-temanku lulus di Iya. 2018. Nah, Oke, kegalauan iya. itu sebenarnya kayak ada juga ya ketika ngelihat Heeh. teman-teman aku lulus gitu ya, Lulus. sedangkan kok aku masih masih di semester akhir gitu Iya. kan. Nah, jadi kegalauan-kegalauan itu tuh wajar gitu. Nah, cuman Heeh. waktu itu aku kayak, ya udahlah nggak usah terlalu ambil pusing, toh aku Iya. mendapatkan sesuatu hal yang mungkin orang lain juga nggak Nggak dapetin di dapet. 1 tahun Iya itu. iya Nah, iya. jadi menurut aku sih kayak nggak masalah ya mau kita lulus kapan, mau kita nikah Kapan? kapan gitu, kayak semua orang tuh punya best time-nya Iya, masing-masing gitu jadi loh. Anda-anda yang mencoba bertanya nikah kapan, awas Nah saya. itu dia, awas ya. Jangan. Lihat dong, kayak banyak tahu contoh-contohnya ya, kayak orang kayak, misalnya nikah terburu-buru cuman karena, nggak pingin ketinggalan sama teman-teman Iya, gitu ya, tapi karena kurangnya persiapan gagal di tengah jalan. gagal. Ada Nah, orang yang kayak emang, "Oke, gue nggak masalah mau gue umur 31, 32," gitu kan, tapi kalau mhm. misalnya emang gue merasa siap, ya nikah ternyata justru mereka jadi pasangan yang sangat berbahagia, Iya, gitu. betul Ini dan jadi love hub aja gimana? iya, Love hub, jangan talent hub. Soalnya jadi ke aduh, pernikahan nih, boleh diedit ya nanti ya. diedit ya gitu kan. Jadi yang mau konsultasi percintaan bisa sama aku atau sama Mas Lutfi juga Tuh, boleh. sama Suci dulu lah ya, Iya lebih sama aku proven aja, ya, ya iya kan. Nah dong kalau gitu. misalnya apa ini tapi takutnya jangan disalahgunakan loh ini ya. Ini pendapat kita jangan disalahgunakan nanti yang nggak lulus-lulus. Itu kemarin gua habis Denger nonton podcast. podcastnya Suci di Tanah Up. Waduh. Oh nanti aku tinggal bilang, "Oh enggak itu skrip." Aku Skrip. dikasih skrip sama Mas Aduh. Lutfi. Katanya ngomong gini aja aku nggak tahu apa-apa. Mikdad salah. Aduh. Oke, oke berarti itu ya teman-teman ya. Jadi segala sesuatu tuh nggak harus diukur dengan kecepatan Iya gitu. betul, Ada beberapa hal yang kita nggak tahu datangnya kapan ya kan dan betul. juga segala sesuatu terkait dengan kesuksesan itu ya apa ya timingnya tuh nggak perlu buru-buru lah Iya. gitu. Dan itu jadi refleksi masing-masing lah di diri kita untuk setiap perjalanan hidup anjay. Bait Ini puisinya nih. bijak ya. Barusan sempat diem dulu sejenak Iya. kayak, "Kok ini orang Kayak, bijak banget sih?" gitu. waduh. Know it sounds super cliche, but you Aduh, ampun. Iya. Dikira cupu ternyata Iya. cupu.
Aduh. Oke. Nah terus jadi lupa kan tadi. Tolong skripnya aja. Perlu aku yang take over? Gantian kita tunggu Gantian. pesan-pesan berikut ini. Aduh. Ya setelah 2019 nih. 2019 lulus. Terus kemudian nge-MC pertama ketika setelah lulus tuh di mana? Dari awal kuliah tuh udah mulai nge-MC gitu. Nge-MC. Nah, Tapi kok saya tidak melihat di gedung 9 FIB ada gitu, aku acara-acara gitu ya. kampus ada Suci. Aku nge-MC-nya di luar. Aku nge-MC-nya di luar. Iya. Gitu, bukan acara kampus. Nah, jadi kan Lebih inilah ya acara yang lebih ini beneran ya acaranya. karena dapat kesempatannya, kebetulan saat itu FIB nggak ngasih aku kesempatan jadi Wah, MC. ya emang parah banget ini. Gitu, Aduh, nah. biasanya yang tidak diundang jadi MC FIB tuh jadi MC Jadi loh. MC beneran ya. Aduh, ampun abang-abang. Iya, jadi waktu itu pertama kali nge-MC di luar ya setelah lulus dari Abang None itu, akhirnya mulailah yang bener-bener kayak sebulan tuh ada aja gitu loh, kayak sekali, 2 kali. Nah, tapi itu kan sambil kuliah. Nah, jadi ketika Final year? lulus, iya kayaknya Oh dari awal kuliah emang ya? saat itu kayaknya semester 7 deh. Oh semester 7, Kayak oke kalau nggak salah final ya year. semester 7. Jadi ketika aku sudah lulus kuliah, aku nggak sempat mikirin, aduh pengen kerja apa ya gitu. Nah, karena memang itu sudah terbentuk gitu loh, kayak memang aku Iya, sudah iya. terbentuk jadi MC, ya udah Udah jadi nggak ada insomnia overthinking. udah nggak ada sih ya. Alhamdulillah dapat kesempatannya di situ. Jadi aku nggak Iya. pernah punya pengalaman kayak ngasih lamaran kerja, Iya. interview kerja tuh aku sampai sekarang tuh belum pernah punya pengalaman itu. Oke, berarti memang mengembangkan passion dan skill yang emang ada Iya. dalam diri ya, Iya, gitu. Itu jadi teman-teman kalau punya passion apapun dikembangkan serius gitu. Kalau memang belum ketemu jalannya pakai teori yang tadi. Memang tidak harus segala sesuatu tuh diukur kecepatannya gitu kan. Momentum, anak fisika ada nggak nih? Itu bisa jadi motivasi, bisa juga jadi pembenaran untuk Iya, rasa malas-malesan tergantung pemakaiannya kita. ini, tergantung pemakaiannya. Jadi tetap konteksnya. sastra Indonesia nomor 1, tergantung konteksnya. Tergantung konteks Tetap bangga pemakaiannya. menjadi sastra Indonesia. Karena kadang ini banyak penyalahgunaannya ini ya kan, daripada orang yang mengerti emang begitu. Cuman ya jangan letterluck letterluck ya. Jangan dijadikan pembenaran untuk sesuatu yang salah gitu loh. Jadi teman-teman juga harus mengerti soal itu. Nah, dari satu acara MC ke satu acara yang lain itu kayak kayak gue kurang ini, improvement apa segala macam itu gimana tuh ketika perbedaan MC dulu tahun 2016 kan udah MC misalnya, dengan sekarang nih tahun 2022 itu kan pasti ada perbedaan dong. Nah Iya. itu gimana tuh perbedaan-perbedaannya? Salah satu hal yang menyenangkan dari menjadi MC atau moderator adalah kita bisa terus belajar setiap hari. Jadi setiap acara kita terus belajar karena Iya, setiap acara kan pasti temanya beda-beda gitu iya, kan. ada tema contohnya Ada yang apa? apa mau Oh, ngomong enggak, apa? enggak, enggak. Lagi nungguin aja Lagi. nih gue, lagi nungguin aja nih gitu. Memang strateginya gitu Pak, Iya. ngomongnya setengah aja biar orang Iya. penasaran. Iya, jadi kita belajar terus gitu. Nah, misalnya kayak waktu pertama kali nge-MC di 2018 gitu ya, misalnya cuman acara-acara kecil gitu kan. Terus habis itu kayak sekarang gitu ya, alhamdulillah aku bisa dipercaya untuk bawain acara-acara yang cukup besar gitu. Iya. Nah, pasti selama dari 2018 sampai 2022 ini kan berarti 4 tahun tuh. 4 tahun itu kan banyak banget tuh pembelajarannya kan. Gimana cara aku improvisasi ya learning by doing gitu. Jadi pasti di saat pembelajaran aku passion-nya aku berbicara di depan banyak orang, itu pasti aku sempat ada yang namanya gagalnya, ada yang namanya salahnya, dan itu yang Iya. aku jadikan pembelajaran. Misalnya kayak Ngomongnya ketika selip gitu ya? iya, misalnya kayak dulu aku nggak tahu misalnya perbedaan kayak ketika aku nge-MC-in acara wali kota, gubernur, sama wakil presiden gitu misalnya gitu ya. Ada kata-kata yang sebenarnya tuh harusnya aku omongin, ada kata-kata yang sebenarnya nggak harus aku omongin. Nah, tapi karena aku Oke. dapat kesempatan itu, aku dapat experience itu, makanya aku jadi belajar gitu. Oh, ternyata kalau mau nge-MC itu depan itu lebih baik pakai kata-kata ini dulu ya. Oh, ternyata kalau misalnya mau ngundang orang nggak yang ujuk-ujuk kayak silahkan
Pak Lutfi untuk maju ke atas panggung gitu. Oh Oh, ternyata berarti gimana tuh kalau heeh. mau Oh ya ngundang? ternyata kalau misalnya mau ngundang kayak misalnya kayak, kami persilahkan, berkenan untuk naik ke atas panggung kepada yang terhormat Bapak Lutfi gitu. Oh Misalnya gitu, kayak nah ya itu ya tuh ya aku ya. tahu itu tuh bukan karena apa namanya, just by teori aja ya, tapi, Mmm, ketika aku ada di situ, ada di sana mhm, ternyata aku juga ditegur gitu ya saat itu sama protokol. Aku ingat banget, saat itu di Kementerian, KKP, heeh. Kelautan dan Tadi Perikanan. saya mau ngomong lumba-lumba sih, ya kan ada ikan-ikannya Ada kan. ikan-ikannya ya. Oh berarti masuk nih, masuk Masuk ini nih, masuk ada ikan, nyambung-nyambung nih kan. lumba-lumba kan juga ya. Nah, di situ akhirnya aku, belajar gitu kayak, "Mbak ini, baiknya kalau misalnya mau nyapa Pak Menteri, pakai bahasa ini ya, pakai bahasa ini ya." Mmm. "Oh gitu, oh jadi kalau misalnya emang ada satu tamu yang penting itu yang terhormatnya satu aja, sisanya yang kami hormati." Nah itu tuh, aku tuh baru tahu tuh ketika, Oke. belajar di situ. Nah jadi, Oh, I dan see. aku pun yakin sekarang itu masih banyak banget hal yang harus aku pelajarin gitu ya. Karena Oke kan oke. aku juga belum pernah, nge-MC-in banyak acara juga kan. Maksudnya Mmm, sekarang acara-acara yang aku MC-in ya mungkin, udah banyak gitu, tapi kan aku mhm. juga masih belum banyak, kayak aku belum pernah nge-MC-in presiden. Nah mungkin itu nanti Oh, akan ada lagi perbedaannya gitu. mungkin staf khusus Nah, Bapak staf khusus iya undang presiden aku ya kan. dong. Ini ada Gitu. MC yang dari Abang None Jaksel, udah Iya paling silakan, jaksel lah ini kan. kalau, nanti tulis ya Iya nomor tulis telepon aku di sini biar kalau iya, ada yang kira-kira kira-kira tertarik gitu tertarik ya kan, sama aku bisa heeh. langsung hubungi nomor aku Silakan di mungkin sini. juga dari istana ya kan. Istana negara Di bukan istana sana. boneka ini. Begitu Mas Oke. Lutfi. Iya jadi, acara-acaranya itu apa aja tuh? Misalnya acara kementerian terus, Iya. Nah, biasanya sih aku memang lebih nyaman mhm itu untuk acara-acara formal seperti kementerian, ya mhm corporate gitu. Nah, aku, mhm. kurang nyaman tapi yang which is akan aku lakukan juga kalau misalnya acara-acara yang membutuhkan improvisasi dan membangun suasana, gitu. Karena Iya, menurut aku itu lebih challenging ya kan, di heeh. mana terkadang kalau misalnya kayak, MC formal kan kayak letter luck gitu loh. Maksudnya Iya ya emang ini yang harus dibacakan justru nggak boleh terlalu banyak, improvisasi. iya, Yang kita jaga adalah formal ya. Iya, intonasi, terus gimana cara kita, ngomong itu tetap kayak dengan suara senyuman gitu. Nah, tapi kan senyuman. kalau misalnya kayak misalnya acara ulang tahun gitu kan, itu Mmm, kan yang harus yang kayak teriak-teriak ya? iya, yang kayak kayak gitu, gitu. Partinya anak kecil ya? Nah, kayak gitu. Nah, jadi aku memang lebih, nyaman sama hal-hal yang, bisa mengasah, skill, aku dalam ya selain berbicara juga pengetahuan aku gitu Iya, loh. Kayak misalnya heeh, jadi moderator tuh aku lebih nyaman jadi mhm, moderator dibandingkan aku jadi MC gitu. Karena jadi heeh, moderator itu lebih challenging di mana kalau misalnya hari ini gitu ya, aku pernah waktu itu di satu hari itu ada 3 acara gitu mmm. ya. Nah, terus satunya paginya itu acara properti gitu, Waduh, terus habis heeh, itu siangnya siangnya beda itu lagi? adalah ya acara kementerian gitu, nah terus habis itu Oke. malamnya acara podcast, jadi lebih casual gitu. Oh, iya iya. Nah jadi kan itu, a bit challenging for me Iya, gitu, gimana bener bener. caranya ketika aku harus apa namanya, menghafal, skrip gitu ya Mhm dalam otak aku gitu ya, gimana mhm caranya untuk aku bisa ngobrol sama narasumber aku. Karena kan kalau mhm. misalnya misalnya kita mau membahas tentang properti, nggak mungkin dong aku datang ke tempat itu dengan kosong, dengan Iya otak kosong. iya, Mau bener nggak mau bener. aku pasti harus cari tahu tentang emang apa sih tren properti sekarang, apa sih yang mau dibahas gitu kan, Iya, output-nya apa gitu. Nah terus cari-cari dulu ya, browsing iya, dulu nah terus ya. habis itu siangnya aku harus langsung nge-switch lagi gitu, terus habis itu Mhm waktu itu, di kementerian gitu tentang, perkembangan digital gitu kan ya, jadi aku mhm. juga harus Harus tahu gitu tahu. kan. Ya jadi, Oh, oke oke. research itu adalah salah satu kunci yang selalu aku lakukan ketika aku sebelum nge-MC gitu. Itu sama MC sama broadcaster beda ya? Mmm. Beda, jadi mungkin lebih challenging mana, kita juga nggak tahu, kayaknya lebih challenging MC sih, karena MC itu kan nggak bisa di-cut ya, kalau misalnya kayak, broadcaster atau apa yang nggak live mungkin bisa di-cut gitu kan, terus podcast apalagi ini banyak cut 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 cut. cut-nya ini. Ini banyak sensor-sensornya udah tadi, ini udah 2 jam ini. Nah, kalau misalnya MC kan susah ya, apa ada perasaan ini nggak ketika nge-MC yang formal gitu? Mmm.
itu kan diliatin banyak orang tuh, Hmm. seballroom ya kan? Iya. Seballroom. Nah itu ada perasaan yang gugup kah apa gimana pertama kali ketika nge-MC di ballroom itu? Sejujurnya sih sampai sekarang aku mau bawakan acara apapun, perasaan nervous, gugup itu selalu ada. Karena kita Mhm. ketemu orang yang berbeda, topik yang Iya. berbeda, ruangan yang berbeda, mau misalnya aku pernah nge-MC-in ketemu orang yang 1.000 orang gitu, sama Iya. misalnya besok aku ketemu yang isinya cuma 50 orang, ya deg-degannya itu tetap ada Tetap gitu. Kayak, ada ya? am I capable gitu kan Iya. buat jadi moderator di sini, apakah nanti aku cukup menguasai materinya, apakah nanti, kliennya happy, puas Mhm. gitu. Nah itu juga selalu Mmm. ada sampai sekarang walaupun aku udah 4 tahun berkecimpung di Di dunia dunia ini, per-MC-an ya? ya yang Kalau di di Jaksel dibalik, per-MC-an duniawi. kayaknya itu bukan bahasa Jaksel. Oh enggak juga ya? Maaf nih, klaim-klaim. Klaim-klaim ya. Jaksel-jakselan Aduh, kayaknya itu. jaksel-jakselan. Nah, cara menghilangkan nervousnya gimana? Yang pasti sih, preparation ya, kayak itu menurut aku salah satu kunci Sholat kayak tadi ya? oh iya dong, sholat, doa, Heeh. ngaji gitu ya. Apalagi filsafat kan? Minta restu pacar, orang tua jangan Iya, lupa. jangan lupa itu penting. Iya. Supporting system itu. Iya, karena kalau Ya. nggak minta restu pacar nanti di saat kita mau naik terus berantem, dia repot kan, Waduh. mengganggu pikiran. Iya, Nah, mengganggu jadi pikiran itu itu. juga penting tuh. Itu penting, Nah, iya. ya tapi yang lebih penting lagi adalah preparation ya sih, gimana kita Saya kira tadi makan es research. krim gitu, enggak ya? Enggak sih. Supaya Nah, itu bisa setelahnya. oh Itu setelahnya, Ya iya. itu kok aku tapi kalau misalnya sebelum MC sih kayak aku nggak pernah makan, kayak menurut aku itu kayak ganggu aja gitu. Oh gitu. Heeh, Tapi ganggu. ice breaking itu bukannya ice breaking. Capek. Iya. Makan es krim tuh kan ini, apa maksudnya bisa bikin orang menjadi lebih senyum gitu. Iya, Enggak bisa juga juga, ya? bisa Enggak juga ya? juga, bisa juga. Iya, Cuman iya. kalau aku ya menurut Itu aku ya ribet sih ya. Kalau itu cewek kan ribet. perlu make up apa segala macem gitu-gitu kan. Itu Mhm. preparation-nya juga kayak ini ya, ketika orang mau take artis take sinetron apa gitu juga sama lah ya, kira-kira lama juga nggak ya? Enggak juga sih, kalau aku termasuk yang cepat sih. Justru maksudnya kayak 5 aku menit lah ya? balik lagi ke preparation yang tadi, karena kayaknya udah mulai kemana-mana ya, dan aku belum menjawab pertanyaannya. Jadi aku sebagai moderator kayak oke, ini kayaknya harus gue lurusin dulu biar pertanyaan dari MC-nya terjawab dulu. Jadi Iya. ini podcast keberapa, Ca? 14 ya? 14. Nah, selama 14 kali podcast ya kan, baru kali ini nih hostnya diingetin sama guestnya. Artinya Anda sudah tahu ya, ya kualitas guestnya ini emang mengerikan ini. Iya nih. Aduh, Jadi biasanya angkat kalau tangan. jadi moderator, kalau pertanyaannya belum kejawab tuh harus Iya, dikejar terus harus kan dikejar terus gitu. ya. Nah, sekarang Waduh. karena sekarang belum jawab nih, kayaknya gue harus ngejar MC-nya nih. Kayak, Iya. sebentar nih, Gue gue belum liat jawab galak nih. Terus Iya. gimana? Ya, jadi pokoknya ini juga mungkin buat teman-teman yang kayak seneng MC juga, kalau misalnya emang ngurangin nervous atau deg-degan itu preparation, artinya do research sebelum acaranya. Misalnya kayak mau nge-MC-in Talent Hub, lihat dulu Apa nih Talent apa Hub? nih gitu, mau nge-MC-in properti lihat dulu, mau MC-in apapun itu ya di research dulu, jangan sampai ketika nanti udah naik ke atas panggung, udah kena Iya. mikrofon, terus kita nggak tahu apa-apa, nggak baca skrip, terus habis Iya. itu kayak Lu- bener-bener nggak tahu apa-apa gitu. Tadi kemana-mana. Tujuannya mau ke situ ya. Aduh. Berarti ini tadi sebelum podcast udah baca-baca dulu Talent Hub ya? Apa udah Oh, dong, iya, udah iya, dong. iya. Walaupun jadi narsum ya, tapi kayak aduh biar gue nggak bego-bego banget nih, ntar gue apa nih gitu. Tadi apa inspirasi yang didapatkan ketika mempelajari Talent Hub tuh? Lebih ketika ngomong sama kamu 2 jam tuh banyak inspirasi Oh sih iya, tadi. jadi nggak penting ketika risetnya tuh ketika ngomong Researchnya ini justru yang Oh, paling penting tadi banyak kita dapet. ini sih ngomongin soal apa preferensi kartun mana yang lebih Iya. disuka, Doraemon atau SpongeBob gitu sih. Sama kira-kira aku bakal ngegantiin Mas Lutfi tuh di episode Di episode keberapa berapa gitu. gitu. Itu juga jadi Silakan perbincangan ditunggu sih. episode keberapa. Nanti kita cari angka cantik dulu ya episodenya ya. Biar bagus ya kan.
Ya, silakan komen di kolom komentar Iya. YouTube ya kan. Silakan kalian mau aku ada di episode berapa di komen ya. Kalau mau di episode yang lalu-lalu kita ulang nggak apa-apa, episode 3 gitu kan. diedit, Diedit gitu ya kan. Mukanya doang suci. Aduh. Oke, jadi kira-kira itu ya. Jadi pasti nervous itu ada gitu ya. Dan paling penting preparation ya kan. Hmm. Dan apa ya, sejauh ini profesi-profesi yang ini kita karena ketenaga kerjaan jadi pasti ngomongin soal profesi, Yes. apalagi Talent Hub kan ngomonginnya soal future jobs Iya. nih gitu. MC itu adalah salah satu menurut gua sih, adalah salah satu profesi yang tidak bisa digantikan oleh otomasi. Oke. Iya kan? Iya nggak? Iya nggak? Betul nggak? Gitu. Masa MC pakai ini, pakai apa, rekaman kan nggak mungkin kan, Iya. gitu. Tapi kalau radio gue nggak tahu juga sih, mungkin suatu saat nanti ada robot yang canggih banget gitu kan, bisa menggantikan radio untuk MC gitu. Cuman, MC ini adalah salah satu profesi yang nggak akan hilang karena Talent Hub tuh berkali-kali nge-research ada profesi-profesi yang akan hilang, Ya bakal digantikan sama mesin gitu ya. mesin, beberapa, profesi lagi yang akan muncul. Nah, gua lihat-lihat MC ini kan profesi yang langgeng, yang nggak langgeng host podcast. Sama managing director. Itu anytime bisa diganti itu. Seperti diganti sama narasumbernya. Iya. Next time gitu ya. Balik lagi. Iya, jadi kalau narasumbernya mending tetap jadi MC. Gitu. Kalau jadi host podcast itu tadi akan tergerus ini nanti. Aduh, jadi di dunia ketenaga kerjaan sendiri di Talent Hub ini kita memang ada beberapa pelatihan sih, namanya ada talent class dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya bener-bener pengen kita tanyain nih, gitu. MC itu bisa nggak kalau misalnya kita melakukan pelatihan MC, itu tidak harus dengan ketemu fisik gitu? Hmm, Antara apa, si yang ngajar sama peserta peserta didiknya ya. itu nggak perlu ketemu fisik, itu memungkinkan nggak kalau di dunia per-MC-an duniawi? Wah, Oh, itu double dunia ya, udah double efektif. dunia penelitian duniawi ya. Menurut aku sih sangat memungkinkan Mhm, karena di era digital ini menurut aku apa yang nggak mungkin juga sesuatu bisa jadi mungkin, apa yang nggak ada bisa mhm, jadi ada gitu. Seperti iya. kayak sebelum pandemi, siapa yang sangka sih aku bakal nge-MC secara virtual Oh di iya, belakangnya ada background ijo, terus habis itu iya, semua orang nonton webinar. Siapa mhm, sangka gitu maksudnya kayak ketika kita ngobrol kayak gini mhm, gitu ya ngedengerin orang ngobrol yang bener-bener ngalor ngidul, tapi, iya, apa namanya, bukan dari radio, tapi dari iya, Spotify, dari YouTube gitu. Nah, sama heeh, kayak pembelajaran MC juga itu sangat memungkinkan, dilakukan secara daring, virtual ya? virtual, karena apalagi setelah pandemi ini kita banyak banget belajar itu yang memang dari jarak jauh. Kerja Mhm, pun mhm, sekarang yang tadinya WFO, sekarang mhm, udah tren banget kerja remote dari mhm. rumah gitu. Oh, Nah, iya sama iya, kayak pelatihan-pelatihan public speaking gitu, mhm, itu juga banyak banget aku juga, ketemu kayak senior-senior MC yang membuka kelas public speaking mhm, gitu ya. Nah, itu emang, berbayar, sangat murah juga gitu kan. Nah, mhm, dan terus itu virtual ya? itu virtual melalui Zoom. Nah, jadi kalau misalnya kayak Oke oke, misalnya dari, Kemenaker gitu kan, terus habis itu mhm, mau buka pelatihan public speaking ya, kita nggak mhm, spesifik di MC, karena MC, turunan dari public speaking itu kan bisa macam-macam, bisa jadi mentor, bisa jadi MC, bisa jadi moderator gitu ya. Misalnya kelas public speaking, nah itu mhm, sangat memungkinkan banget dan public speaking itu menurut aku bukan cuma buat MC, tapi itu juga bagus untuk kalian, misalnya kalian, ngapain sih pentingnya public speaking, karena kan, kayaknya aku tuh pembisnis deh gitu kan. Nah, justru mhm, pentingnya public speaking gimana cara kalian bisa meyakinkan meyakinkan partner, partner, meyakinkan iya konsumen, terus habis iya, itu gimana caranya kalian juga, bisa convince people gitu. Nah, itu mhm, public speaking itu banyak banget ininya, apa, fungsinya, fungsinya. Kalau misalnya kayak, heeh, "Aduh aku bukan pembisnis nggak perlu meyakinkan banyak hal." Meyakinkan mertua, oke, meyakinkan pacar, kebayang nggak kalau misal kalian berargumen sama pacar tapi public mhm. speaking-nya bagus? Wah gimana tuh pakai pembukaan gitu ya? Jadi gini sayang, jadi Oh, This is love. I know it is. berdasarkan data yang aku terima gitu. Nah, jadi, menurut aku kalau ada memang Kemenaker membuka gitu ya iya, kelas public speaking mhm, untuk orang-orang itu sangat mungkin bagus, banget, sangat mungkin karena menurut aku semua orang, semua pekerjaan, apapun profesinya, apapun latar belakangnya,
dibekali public speaking itu Akan berguna. akan berguna dan bermanfaat untuk Oke. kehidupan kita. Nah, deal dulu dong. Aku jadi gurunya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak sih, aku masih banyak belajar juga. Singkat cerita, waktu COVID Hmm. kedua itu kan banyak teman-teman yang di PHK gitu kan, banyak yang dirumahkan. Terus akhirnya yang tadinya kelas-kelas itu offline gitu dan hanya bisa untuk 100 orang, itu akhirnya kita bikin buka kelas untuk 1000 orang gitu. Wow. Dan itu kita jadikan virtual karena kita mikirkannya multiplier effect-nya gitu. Jadi kayak Iya. orang kalau misalnya belajar misalnya desain gitu, sesimpel desain poster, akhirnya dia bisa mencari mata pencaharian pada saat itu yang susah banget ya, Iya. gitu. Jadi kita mikirnya ke arah sana gitu. Dan sempat pada waktu itu peserta kelasnya itu dari pasukan oranye ya namanya, Oh, yang oke, pasukan orange iya ya. yang biasanya membersihkan Iya. itu sekarang akhirnya sudah jadi semacam kayak desainer gitu di Balai Kota DKI. Karena Wow. nah dia sempat nge-DM saya, ini mungkin nanti episode kapan gitu ya, nanti kita ajak bareng-bareng Akan lah undang gitu. ya. Karena dia mau membagikan cerita inspirasinya dari talent class pertama itu. Akhirnya kita dulu bikin gerakan namanya Talent Hub Bantu Kerja, Oke. gitu. Jadi sebuah gerakan gimana orang-orang tuh bisa merasakan manfaat dari adanya Talent Hub ini, Nah, gitu. keren banget. Nah, di situ akhirnya si anak ini dikasih beasiswa kuliah juga sama Pak Wagub. Gitu Mmm. ceritanya dan dia bilang, "Saya mau nge-share, apa yang saya rasakan dari talent class di Talent Hub nanti suatu saat, Kak," gitu, dia bilang gitu. Jadi kita terus berpikir ya, Talent Hub itu terus berpikir bagaimana caranya tentunya menciptakan lapangan kerja dan juga melakukan upskilling terhadap talenta-talenta muda yang sekiranya dia kalau misalnya nggak harus langsung dapat kerja, dia bisa melakukan apa dulu Mmm. nih gitu kan. Yang kayak tadi bisa melakukan desain dengan sayembara desain, dia kemudian bekerja di kantor balai kota itu kan, yang tidak pernah kita duga-duga. Padahal sebenarnya ya harapan kita itu harapan dari dalam hati itu ke sana gitu memang ya kan. Jadi, impact-nya ke sana. Jadi ketika mendengar seperti itu kan kitanya juga jadi seneng gitu kan. Iya. Oh ternyata apa yang telah kita lakukan ini juga berimpak gitu. Dan Ber-impactful ya. ini untuk saat ini talent class sudah berjalan sekitar berapa batch ya? 5 batch ya? 4 5 ya, mau 6 ya. Oke. Jadi akhirnya dari podcast ini kita juga kepikiran tuh untuk, oh iya ya kelas public Kayak speaking public kalau speaking. memang bisa digunakan untuk sebuah materi pembelajaran, Iya, ya kenapa tidak gitu kan. Artinya kan lebih banyak talenta-talenta betul. muda ke depannya yang bisa memiliki skill public speaking, tentunya seperti Suci, yoi. Udah berapa kali tepuk tangan hari ini? Emang harus gitu. Oke, tadi bayar berapa tepuk tangan di sini? Ada bayarannya nggak? Itu yang di belakang-belakang ya. Nanti minta invoice-nya ya. Rame soalnya. Nanti ini ya, tolong Pak Fahri nanti diedit lebih rame lagi ya Iya. pakai Pakai sound-sound gitu ya. pakai sounds yang kelihatan ini rame banget. Ini kan depan nih tribun yang puncak-puncak sana jangan pulang dulu ya. Iya. Ya, gitulah kira-kira. Oke. Jadi, mungkin ke depan beberapa profesi yang memang bisa dikembangkan dari public speaking, itu bisa kita berikan di Talent Hub ini sebagai program gitu. Sehingga lebih berdampak lagi, ya kan. Ya kita mengide Talent Hub gini kan tujuannya untuk bisa memberikan dampak yang lebih baik Iya, terhadap benar. kehidupan sosial lah ya, gitu. Oke gitu, sebelum kita akhiri nih, kayaknya karena udah sejam ya kan. Masa sih? Biasanya Oh, 40 iya. menit. Nggak berasa loh. Nggak berasa Oke. ya kan. Nah, ada pesan-pesan khusus nggak buat talenta muda di luar sana? Ya kan, apapun itu ya. Mhm. Boleh tentang karir ya kan, boleh tentang, percintaan juga boleh tentang apa lagi ya, apa ya, semangat hidup ya. Motivator dong ya. Motivator dong ya Aku kan. aja hidupnya lagi nggak semangat. Enggak lah. Aduh, Oke. kira-kira apa nih dari Suci yang, ingin disampaikan teman-teman talenta muda ini? Mhm. Teman-teman talenta muda nggak hanya di Indonesia aja yang nonton. Wow, Iya, udah di di seluruh Brunei juga. dunia ya. Pesannya apa ya? Ya, Mungkin mau berangkat dari cerita sendiri aja dulu, nggak iya, pernah merasa bahwa passion aku berbicara dan menulis itu bisa, bernilai ekonomis di kehidupan aku sekarang gitu. mhm, Jadi kalau misalnya buat kalian yang mungkin kayak ngerasa belum tahu passion-nya apa gitu atau yang kayak banyak yang bilang
di sisi lain, Kak Suci enak ya kerjanya tuh sesuai passion-nya gitu. Kalau aku tuh kayak Mhm. males banget kerja soalnya nggak sesuai passion aku gitu kan. Kayak Ah, yang banyak lah ya yang keluhan-keluhan kayak mengeluh gitu gitu kadang ya iya, banyak. apa namanya, Kak Suci mah nggak ngerasain, nggak apa namanya, males kerja gitu karena Nah, kan ini nggak sesuai passion aku. Nah, mungkin balik lagi kalau misalnya passion itu kan sesuatu yang terus apa ya, harus terus kita cari, harus kita gali gitu. Nah, aku mhm, juga nggak tahu aku punya passion nulis setelah aku mencobanya, oh ternyata gue passion ya di sini gitu. Nah iya, mungkin, buat teman-teman di sana yang masih bingung sekarang passion-nya apa gitu atau enggak sekarang bekerja nggak sesuai passion dan jadinya kayak males-malesan, terus habis itu nggak semangat, ya coba kalian explore anak muda sekarang kayaknya Dora tuh enggak? waktunya entah ya Explorer. Dora the Explorer ya, sampai dia gini sampai gini ya, udah pusing. Apa coba itu? Iya, kepikiran aja lagi ya Iya. Dora. Itu jadi, Iya. pesannya untuk yang pertama adalah explore apapun itu karena masih muda pasti tenaganya tuh lebih banyak dibandingkan orang-orang yang sudah lebih berumur gitu. Bener. Jadi mumpung kalian khususnya buat talent-talent muda sekarang karena kalian lebih punya banyak energi, tenaga, explore apapun itu, mau itu musik, art, apapun itu gitu. Kadang kan orang kayak, ngelihat kayak, "Ah passion ini kayaknya nggak menghasilkan uang deh Kak Suci," gitu kan. Misalnya kayak Mhm, aku kayak musik, aku sukanya gambar, kayak siapa sangka sih pekerjaan aku pun sebagai MC moderator seringkali juga dikecilkan oleh banyak orang loh, kayak mhm, kita nggak punya career path, kita nggak mhm, punya, apa namanya, future, kalau misalnya kayak, mhm, mending kerja beneran aja kantoran, dia kan ada jenjang karirnya gitu. MC mhm, emang kerjaannya kayaknya nggak stable deh gitu. Nah, tapi mhm. ketika aku bekerja dengan passion, dengan konsistensi, dengan komitmen, dan aku gunakan semua daya yang aku punya 100% di bidang ini, toh buktinya sekarang menghasilkan, gitu. Nah, Iya, jadi betul. apapun passion kalian, apapun yang kalian lakukan, mau itu di bidang musik, mau itu di bidang art, mau apapun itu ketika kalian, menggunakan hati kalian 100% di sana, semampu kalian mengoptimalkan daya yang kalian punya, gitu. Nah, dengan konsistensi dan komitmen, aku yakin itu akan menghasilkan sesuatu kok, gitu. Nah, Nah, jadi itu. itu sih pesan aku Iya. buat yang sedang menyaksikan sekarang. Anjay, ya oke, beri tepuk tangan dulu dong. Jadi, tadi yang saya underline yang paling belakang sih, kata-kata yang paling belakang sih, konsistensi dan komitmen. Itu Yes, hal yang paling penting dimanapun ya apapun profesi yang sedang dijalankan ya kan. benar. Artinya konsistensi dan komitmen itu mengingatkan kita kembali bahwasanya kenapa sih kita harus bekerja ini gitu. Mhm, With or without passion itu nggak masalah, yang nggak penting masalah. konsistensi dan komitmennya itu Benar. iya digali lagi kenapa kita dulu memulai ini Bener gitu. banget karena, Kenapa ya? Jangan gitu juga sih. apalagi sekarang aku mau nambahin dikit di zaman digital ini gitu ya, pekerjaan Mhm, itu kan banyak banget. Siapa sih yang sangka mungkin, back then ke 10 tahun, 20 tahun ke mhm, belakang bahwa kita bisa menghasilkan uang dari kita bikin konten di YouTube mhm. gitu kan. Iya iya Kalau iya dulu iya iya, pekerjaan bener. apa sih, misalnya pekerjaan-pekerjaan dokter, pengacara, Iya, PNS gitu ya bisa, heeh, tapi pekerjaan-pekerjaan sekarang kayak semua tuh bisa mhm, menghasilkan gitu kan, asal kalian betul. juga bisa mau explore balik lagi gitu Iya ya, kreatif gitu. Sekarang kayak dari podcast iya, ngobrol gitu ya, siapa heeh, sangka yang dari ngobrol aja kita bisa menghasilkan menghasilkan sesuatu sesuatu ya kan dan gitu kan, mempengaruhi seseorang, banyak yang penting orang, impactful gitu. impactful, Nah, iya, terkadang orang ketika, nggak suka sama yang namanya proses setahun, ketika itu belum menghasilkan sesuatu, habis itu udah mundur, mundur. coba lagi. Oke, iya aku tadi nyuruh kalian buat explore something, Iya. tapi bukan berarti nggak dengan konsistensi juga. Kalau misalnya aku Nah, nih, aku explore MC. Waktu 1 tahun pertama gitu ya, aku tuh banyak kok MC yang nggak dibayar, yang bener-bener kayak bayarannya mmm, tuh masih underpaid banget gitu ya, tapi tetap mhm, aku ambil gitu. Tapi karena mhm, konsistensi sampai 4 tahun, makanya aku sekarang kayak gini gitu. Nah, kalau aku iya, berhenti di setahun pertama dan aku mikir kayak, "Aduh kayaknya udah deh, ini kayak nggak akan ngebawa gue kemana mana, nggak akan ngasilin apa-apa," gue akan berhenti. Nah, nggak akan ada Suci iya. Patie yang sekarang berani ngomong kayak Nah, gini gitu. itu. So jadi ya udah find your passion with consistency, with commitment itu juga dan Mhm. explore banyak hal mumpung kalian masih muda. Ketika nanti sudah berumur baru kayak, "Oh kenapa ya gue dulu nggak melakukan banyak hal." Iya. Nah, itu teman-teman. Dengarkan, walaupun ini nontonnya sambil rebahan tetap
konsisten. Kalau nggak sambil mandi biasanya kan. PR banget nih nonton podcast sambil mandi. Sambil nyetir aku sering loh. Sambil nyetir. Sambil mandi. Iya, aku Gimana sambil di kamar mandi tuh dengerin podcast sambil Itu nyetir, sambil nggak ada masak. distraction dari suara-suara air tidak? Justru sambil merenung. Oh gitu ya. Kayak biasanya kita tuh ada backsongnya ya. iya bener banget. Suara-suara burung. Di kamar mandi adalah waktu yang paling enak tuh buat mikir, buat merenung. Jadi kalau dengerin podcast sambil mandi, gitu. Asal iya jangan gitu. sampai ketiduran lah ya kira-kira ya. Terlalu nyaman. Nyaman itu. Kamar mandi adalah tempat paling nyaman. Ini saya mau sewa kamar mandinya aja nih kalau misalnya orang di apart. Nyaman soalnya. Aduh, jadi teman-teman talenta muda, pertama jangan minder. Terus juga percaya dengan passion, tetap konsisten. Tujuan dari teman-teman harus tanyakan lagi kepada diri masing-masing bahwasanya kenapa sih kita memulai sesuatu gitu. Jadi supaya teman-teman ingat lagi bahwa sesuatu itu nggak ada yang instan. Kayak tadi ceritanya Suci kan 4 tahun gitu harus konsisten di per-MC-an duniawi gitu kan. Dan menurut gue itu adalah sebuah perjuangan yang nggak mudah, dan itu waktu yang cukup panjang, menyita banyak energi, pikiran, mungkin juga ada senangnya, mungkin juga ada sedihnya, ya kan? Jadi semuanya tuh nggak ada yang ideal di awal, mungkin nggak ada yang instan. Proses itulah yang membuat kita belajar di setiap waktunya gitu. Iya nggak? Jadi hening gini kenapa ya? Jadi hening ini kenapa ya? Nanti backsongnya tolong yang dikasih ini Pak Fahri, yang lagu-lagu sendu lagu-lagu gitu ya. sendu gitu kan, yang cuman piano versionnya. Aduh ya itu ya teman-teman talenta muda sekalian. Dari Suci ada lagi nggak yang mau disampaikan? Enggak, udah itu. Enggak ya? Aku pancing terus ini biar ada lagi. Katanya soalnya udah sejam. Iya. Kalau aku suruh ngomong sampai 2 jam lagi juga. Waduh. Ayo. Kayaknya udah mulai lapar nih saya. Terima kasih sebanyak-banyaknya ke Suci Patia. Thank you udah datang di Talent Hub. Kali ini banyak hal yang kita bisa dapatkan. Gua nggak mungkin ngulang lagi dari awal ya kan. Itu banyak hal banget, nanti quotes-nya, highlight-nya kita share juga di Instagramnya Talent Hub. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Suci di @suci.patia. @suci.patia. Followersnya udah banyak sih. Jadi teman-teman mau nge-follow atau enggak ya terserah Suci. Loh, kebalik ya? Kebalik ya? Oh iya. Jadi yang paling penting sih follow Instagram saya ya, tapi nanti cari sendiri aja. Biar penasaran. Biar penasaran. Yang paling penting adalah Instagramnya Talent Hub di @talenthub.ind, dan juga YouTube channel Talent Hub yang nanti podcast kita akan ditayangkan di Talent Hub ID itu ya. Pantengin terus juga program-program kita karena nanti Talent Hub sepertinya akan banyak berkolaborasi juga. Loh, itu dia yang saya tunggu-tunggu. Gua rasa ini habis ini ada puisi berjudul Berawal dari Podcast. Anjay. Ke Talent Class. Ya itu ya teman-teman sekalian. Thank you yang udah nonton podcastnya Talent Hub juga. Sampai jumpa lagi di Talent Podcast berikutnya. Gua Bro Lutfi, terima kasih dan salam talenta muda.